kita berjumpa lagi dalam sidang online anak-anak. Apakah adik-adik sudah siap? Mari kita mulai dengan menyeru nama Tuhan dan berdoa terlebih dahulu. Kita seru nama Tuhan bersama-sama 3 kali ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mau sidang online Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, lancarkanlah internet kami, dapatkanlah pikiran kami, bukalah hati kami, supaya bisa menerima setiap firman-Mu dengan baik. Tuhan, pimpin sidang kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kakak akan melanjutkan cerita Kak Yuni minggu kemarin. Sebelum ke cerita, kakak mau cerita sedikit soal berpergian. Kakak pernah untuk kerja di luar kota. Nah, karena kerjanya di luar kota, butuh berhari-hari menginap di sana. Untuk itu, kakak perlu membawa barang-barang yang banyak. Dan kakak perlu sebuah koper adik-adik. Nah, karena koper kakak sudah lama tidak dipakai, akhirnya banyak debunya adik-adik. Kakak harus bersihin koper itu dulu. Setelah bersih, baru kakak bisa masukin barang-barang yang akan kakak bawa, seperti pakaian, handuk, peralatan mandi, sepatu, sandal, dan hal-hal yang kakak perlukan selama kakak ada di sana. Kalau dalam berpergian, kakak memerlukan persiapan yang seperti itu, apalagi dalam melayani Tuhan. Adik-adik, dalam melayani Tuhan pun juga memerlukan persiapan adik-adik. Nah, yuk kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, adik-adik, masih ingat kan kamu kalau kamu terpilih menjadi imam untuk melayani Tuhan? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, dalam melayani Tuhan kita perlu persiapan. Nah, yang pertama adalah mengaku dosa kita. Pertama, kamu harus datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa, dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, mungkin kamu habis berkata-kata jahat kepada teman atau orang tua, atau kamu habis melakukan perbuatan yang tidak baik. Kamu perlu datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosamu. Sama seperti koper tadi, kakak perlu membersihkan koper dari debu-debu supaya koper itu bisa kakak pakai. Karena apa? Kakak tidak mau memakai koper yang sudah berdebu. Itu kotor sekali adik-adik, kakak tidak akan mau memakainya. Nah, apalagi juga Tuhan kita. Tuhan juga tidak bisa memakai kita kalau kita berdosa adik-adik. Nah, ini berarti adik-adik harus datang kepada Tuhan dan mengaku dosa. Nah, yang kedua, kamu harus mengisi diri dengan perbuatan yang baik. Sama seperti koper kakak tadi, setelah kakak bersihkan, lalu kakak mengisi dengan barang-barang yang kakak perlukan. Nah, sama seperti kita, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, sudah mengaku dosa, sudah memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, selanjutnya kita harus mengisi diri kita dengan hal-hal yang baik adik-adik, seperti perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, lalu adik-adik, yang ketiga adalah memakai baju efod. Oh, apa itu kak baju efod? Ya, kita baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 18. 1 Samuel pasal 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, adik-adik, sejak kecil Samuel sudah berbeda dengan anak-anak yang lain. Apakah yang membedakannya? Iya, dia memakai baju efod yang terbuat dari kain lenan. Seperti ini adik-adik, contoh baju efod yang dipakai oleh Samuel. Efod ini terbuat dari kain lenan yang melambangkan perbuatan baik. Nah, karena baju efod inilah dia menjadi berbeda dengan anak-anak yang lain, karena dia selalu memakai baju efod ini adik-adik.
Nah, tapi adik-adik, saat ini kamu tidak menggunakan baju efod seperti milik Samuel. Nah, tetapi orang-orang bisa merasakan baju efodmu kalau kamu selalu berbuat baik. Nah, itulah yang akan membedakanmu dari orang-orang yang lain, adik-adik. Nah, yang selanjutnya adalah taat pada bimbingan. Nah, adik-adik tahu Samuel waktu itu selalu taat kepada bimbingan Imam Eli. Nah, untuk saat ini, apakah adik-adik juga taat? Taat kepada papa, kepada mama, kepada guru-guru di sekolah, atau kepada kakak-kakak? Nah, adik-adik harus belajar untuk selalu taat pada bimbingan. Nah, adik-adik, setelah beberapa hal tadi, kakak mau menceritakan seorang anak muda yang bernama Johnny Ring. Siapakah Johnny Ring? Nah, dulu ada seseorang yang bernama Johnny Ring. Nah, ketika itu ada perang saudara di Amerika, adik-adik. Para pemuda di bagian selatan bergabung dengan tentara selatan untuk melawan tentara utara. Nah, Johnny Ring ini adalah salah seorang muda yang bisa dikatakan masih kecil, tetapi dia ingin bergabung dengan tentara utara untuk melawan tentara selatan, adik-adik. Nah, lalu adik-adik, Johnny Ring mendatangi komandan pasukan tentara utara. Nah, dia memohon kepada komandan ini, adik-adik, "Pak, izinkan saya ikut Bapak ya. Saya mau bergabung dengan tentara Bapak. Saya mau menjadi pelayan Bapak. Saya bisa menjaga barang-barang Bapak supaya Bapak tidak repot." Nah, lalu sang komandan pun menjawab, "Baiklah, kamu boleh bergabung dengan tentaraku, kamu boleh menjadi pelayanku." Wah, senang sekali adik-adik Johnny Ring mendengar itu. Nah, tetapi adik-adik, komandan yang masih muda tadi tidak mengenal Tuhan, sedangkan Johnny adalah seseorang Kristen yang taat beribadah kepada Tuhan. Setiap malam, Johnny Ring selalu membaca Alkitab, adik-adik, dan setiap malam juga sang komandan mentertawakan dan mencemooh Johnny yang membaca Alkitab, adik-adik. Nah, tetapi Johnny tidak mempedulikan cemooh dan tertawaan dari komandan pasukannya. Dia tetap rajin, tetap taat membaca Alkitab setiap hari, adik-adik. Nah, selain itu juga dia tetap rajin bekerja juga melayani komandannya. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa lihat kesetiaan dan kerajinan Johnny membuktikan bahwa dia memakai baju efod. Oh iya adik-adik, komandan yang muda tadi biasa disebut Kapten Canwell. Nah, Kapten Canwell ini mempunyai sebilah pedang yang sangat bagus, adik-adik. Nah, ini pedangnya. Bahkan sarung pedangnya pun bagus sekali, adik-adik. Dan Johnny sering ditugasi oleh Kapten Canwell untuk mengasah pedang ini supaya mengkilat, adik-adik. Dan Johnny melakukan tugasnya dengan hati-hati, adik-adik, karena pedang ini juga adalah pedang kebanggaan dari Kapten Canwell maupun kebanggaan bagi pasukan tentara, adik-adik. Nah, tetapi tiba-tiba pasukan dari selatan datang menyerang pasukan utara, adik-adik. Wah, lalu pasukan utara dengan cepat melarikan diri. Mereka melalui sebuah jembatan, lalu jembatannya mereka bakar, adik-adik, supaya tentara selatan tidak bisa menyusul mereka. Nah, tetapi adik-adik, karena mereka terburu-buru, pedang milik Kapten Canwell ketinggalan. Waduh, gimana ya? Nah, tetapi Johnny menyadari hal itu. Lalu dengan segera, dengan cepat-cepat, dia kembali ke kemah untuk mengambil pedangnya Kapten Canwell. Nah, Johnny segera berlari meninggalkan pasukan tentara utara untuk kembali ke kemah untuk mengambil pedang milik Kapten Canwell, adik-adik. Tetapi sayangnya tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa melalui jalan yang sudah mereka lewati barusan. Tentu saja adik-adik, dia harus melewati jembatan yang sudah mereka bakar. Nah, ini dia jembatannya. Nah, tapi adik-adik, akhirnya dia berhasil mengambil kembali
pedang milik Kapten Kanwel adik-adik, dan ia bergegas untuk kembali ke barisan pasukan tentara utara. Tetapi adik-adik, jembatannya makin terbakar adik-adik, apinya semakin membesar. Wah, dia hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ia menerobos saja kobaran api ini adik-adik. Bahkan beberapa kali dia harus berpegangan pada pagar jembatan agar dia bisa bernafas adik-adik. Wah, kasihan sekali adik-adik. Nah, kedua pasukan tadi, pasukan utara dan pasukan selatan, sama-sama melihat Johnny yang sedang ada di tengah-tengah kobaran adik-adik. Dia di tengah-tengah kobaran api di jembatan sendirian adik-adik. Nah, pasukan tentara utara sangat was-was memikirkan nasib Johnny, demikian juga pasukan tentara selatan. Lalu kemudian, lalu adik-adik, komandan pasukan tentara selatan turun ke sungai dan dia membawa sehelai kain putih yang dikibar-kibarkan dengan tangannya. Nah, maksudnya adalah dia memberitahu para pasukan tentara utara karena pasukan tentara selatan akan mengadakan gencatan senjata adik-adik. Nah, lalu adik-adik, dengan sekuat tenaga, komandan pasukan selatan berteriak adik-adik. Dia berteriak, "Suruh anak itu kembali kemari, kami akan membebaskannya." Tetapi adik-adik, Johnny tidak mendengar komandan pasukan tentara selatan maupun teman-temannya. Dia hanya bisa mendengar kobaran api yang sangat besar adik-adik. Ya, dia sedang berusaha melawan maut adik-adik. Nah, pasukan tentara utara makin was-was adik-adik. Bahkan mereka sudah putus asa. Nah, tapi adik-adik, tiba-tiba terdengar suara sorak-sorak dari pasukan tentara utara. Wah, ternyata Johnny hampir melewati jembatan yang terbakar tadi adik-adik. Nah, bahkan Johnny ini berhasil melewati jembatan tadi adik-adik. Nah, Johnny akhirnya bisa memegang pedang milik Kapten Kanwel adik-adik. Tetapi bajunya sudah terbakar adik-adik, bahkan tubuhnya pun juga terbakar. Dia mengalami luka bakar yang sangat parah adik-adik. Lalu kemudian dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Lalu adik-adik, 2 hari kemudian Johnny terbangun dari pingsannya. Nah, dia melihat di sampingnya ada pedang. Lalu dia memegang erat-erat pedang ini adik-adik, pedangnya milik Kapten Kanwel. Lalu dipeluknya erat-erat pedang ini adik-adik, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit adik-adik karena luka bakar. Lalu dia merasa sudah tidak tahan lagi adik-adik, dan akhirnya Johnny Ring meninggal. Nah, tetapi adik-adik, melalui kehidupan dan kematian Johnny Ring, Kapten Kanwel akhirnya menjadi seorang Kristen. Nah, adik-adik, kesetiaan dan kerajinan Johnny Ring adalah baju efod yang selalu dia kenakan sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang melayani Tuhan. Nah, adik-adik, karena Johnny selalu mengenakan baju efod, maka Kapten Kanwel yang dulunya mencemooh, dulunya mentertawakan cara hidup Johnny, menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, bahkan Kapten Well menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal adik-adik. Dia bahkan mendirikan rumah sakit dan universitas Kristen yang sangat besar adik-adik. Dan bahkan sekali-kali Kapten Well mendatangi makam Johnny Ring adik-adik. Nah, dalam khotbah-khotbah yang disampaikannya, Kapten Kanwel sering menceritakan dan bersaksi mengenai perbuatan baik Johnny Ring adik-adik sewaktu Johnny Ring dulu melayaninya. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa tahu Johnny Ring adalah orang yang selalu mengenakan baju efod. Dia selalu berbuat baik dan bahkan dia berbuat baik sampai mati. Dan selama bekerja, dia juga selalu taat kepada komandannya. Nah, maka pada akhirnya komandannya, yaitu Kapten Kanwel, mau menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini adalah cara Johnny untuk melayani Tuhan. Nah, sekian cerita kakak pagi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan. Kita berjumpa
di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Kita menyeru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu dalam sidang online pagi ini. Tuhan, terima kasih karena telah memilih kami menjadi imam-imam yang melayani-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ingatkan kami terus agar kami tidak melepaskan baju efod kami. Oh Tuhan, dan ajar kami Tuhan agar bisa selalu berbuat baik dan taat kepada orang-orang yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin.